Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bayi tabung, kapan dibutuhkannya proses bayi tabung, dan bagaimana prosesnya. Ikuti saja video berikut ini. Hampir setiap pasangan suami istri mendambakan kehadiran seorang anak. Tapi, bagaimana jika sudah lama menikah tak kunjung dikaruniai buah hati? Bayi tabung jadi salah satu solusinya. Sah-sah saja selagi Anda memiliki dana lebih untuk membiayai seluruh proses program bayi tabung yang mencapai ratusan juta rupiah. Jangan kaget, program bayi tabung memang mahal. Paling murah tetap saja butuh duit puluhan juta rupiah karena prosedurnya panjang dan memakan waktu yang lama. Sebelum membahas rincian estimasi biaya program bayi tabung, simak dulu penjelasan mengenai pengertian bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh wanita, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur berhasil dibuahi dan ada dalam fase siap, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Secara medis, proses bayi tabung disebut juga in vitro fertilization. Setelah membahas pengertian bayi tabung tadi, sekarang kapan dibutuhkannya proses bayi tabung? Sebenarnya, bayi tabung bukanlah satu-satunya solusi untuk pasangan yang mengalami masalah infertilitas dan masalah genetik. Sebenarnya, ada beberapa pilihan lain, seperti menggunakan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi telur. Namun, untuk sebagian wanita berusia di atas 40 tahun, disarankan sebagai metode untuk mengatasi infertilitas atau tidak subur pada wanita. Selain itu, beberapa kondisi seperti di bawah ini yang memungkinkan menyebabkan sulit hamil dan disarankan menggunakan prosedur bayi tabung. Berikut berbagai kondisi yang memungkinkan susah untuk hamil. Yang pertama, kelainan genetik. Yang kedua, kondisi kesehatan yang tengah menderita penyakit serius seperti kanker. Yang ketiga, gangguan pada tuba falopi atau rahim berupa kerusakan atau sumbatan jalur sel telur. Yang keempat, gangguan ovulasi yang membuat produksi sel telur minimal. Kelima, endometriosis. Keenam, produksi sperma dengan kuantitas yang rendah. 7. Masalah sistem kekebalan tubuh yang mengganggu sel telur atau sperma. 8. Sperma yang tidak mampu melewati cairan leher rahim. 9. Alasan dari masalah ketidaksuburan yang tidak diketahui. Yang terakhir, memiliki resiko penyakit keturunan. Kelainan kondisi seperti di atas yang membuat mama jadi sulit hamil, melalui metode IVF, sel telur yang sudah dibuahi dapat di-screening kode genetiknya untuk mencari masalah genetik tertentu. Setelah embrio dinyatakan tidak memiliki resiko penyakit yang dapat diturunkan, dapat ditanam pada rahim. Jadi, melalui metode bayi tabung, mama memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keberhasilan kehamilan dan memiliki bayi yang sehat. Selanjutnya, bagaimana prosesnya? Yang pertama, stimulasi ovarium. Tujuan utama dari stimulasi ini adalah untuk meningkatkan jumlah sel telur yang diproduksi oleh ovarium. Semakin banyaknya sel telur yang bisa diambil dan dibuahi selama proses bayi tabung, maka semakin besar pula kesempatan terjadinya kehamilan. Di stimulasi ovarium ini, selama tahap stimulasi ovarium, mama akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Selain itu,
Dokter juga akan memantau pertumbuhan dan perkembangan folikel dalam beberapa hari dengan melakukan USG dan tes darah untuk memantau perkembangan telur dalam ovarium dan mengetahui kadar hormon. Lalu yang kedua, pematangan oosit sel telur dalam ovarium. Sebelum sel telur diambil dan dipindahkan ke rahim mama, telur harusnya menyelesaikan pertumbuhan dan perkembangan terlebih dulu. Untuk memicu pematangan oosit tersebut, mama akan diberi suntikan human chorionic gonadotropin atau disingkat HCG guna pematangan telurnya maksimal. Masih dalam pematangan oosit, suntikan hormon ini dilakukan sebanyak 1 kali dan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Karena jika dilakukan terlalu dini, telur bisa menjadi tidak cukup matang. Namun, jika suntikan dilakukan terlalu lama, telur malah akan menjadi terlalu tua dan tidak bisa berbuah dengan baik. Masih dalam pematangan oosit, untuk melihat kapan waktu yang tepat dalam melakukan suntikan, maka dapat diperlukan melakukan ultrasound kembali. Lalu selanjutnya proses ketiga pengambilan sel telur, ovum retrieval. Pengambilan telur baru bisa dilakukan sekitar 34-36 jam setelah mama menerima suntikan HCG. Agar tidak merasakan sakit saat pengambilan telur, maka mama akan di anestesi terlebih dahulu. Masih dalam pengambilan sel telur. Kemudian, USG transvaginal dilakukan untuk memandu dokter dalam pengambilan telur mama. Pengambilan telur dilakukan menggunakan jarum yang akan menghisap folikel dalam ovarium mama. Nantinya hanya akan ada satu oosit atau telur tiap satu folikel yang diambil dari ovarium. Oosit ini kemudian akan dibawa ke laboratorium embriologi untuk dilakukan pembuahan. Proses selanjutnya yaitu proses pembuahan telur. Jika sebelumnya telur atau folikel dipilih yang paling baik, maka selanjutnya akan dilakukan pembuahan atau inseminasi. Inseminasi adalah saat di mana sperma diperkenalkan ke telur, kemudian hasil gabungan keduanya dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Biasanya dalam waktu 12-24 jam diharapkan sudah terjadi pembuahan antara sperma dengan telur. Waktu yang bukan sebentar ya. Namun, jika suami yang mengalami masalah ketidaksuburan atau mempunyai kualitas sperma yang rendah, sperma perlu disuntikan langsung ke masing-masing telur yang matang. Teknik ini disebut dengan intracytoplasmic sperma injection atau disingkat ICSI. Lalu proses yang terakhir, yang kelima, pemindahan telur yang sudah dibuahi. Beberapa hari sebelum dilakukan pemindahan embrio, mama akan diberikan obat hormon progesteron untuk membantu mempersiapkan dinding rahim mama untuk menerima embrio. Setelah telur dibuahi, telur akan disimpan selama 3-5 hari di tempat khusus sebelum dipindahkan ke rahim mama. Selanjutnya, pemindahan telur yang sudah dibuahi atau sebuah embrio
Biasanya dilakukan pada hari kelima setelah pembuahan, di mana si embrio sudah berada pada fase blatosit. Embrio pada fase blatosit ini sudah mampu menempel dengan baik pada rahim seorang ibu. Setelah melewati proses-proses pembuatan bayi tabung, faktor penentu keberhasilan juga bisa menjadi suatu tersuksesnya dalam proses bayi tabung. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan prosedur bayi tabung ini. Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh adalah usia perempuan itu sendiri. Usia optimal dari seorang perempuan yang biasanya menentukan keberhasilan proses bayi tabung, yaitu sekitar 23-39 tahun, dengan presentasi tertinggi adalah di bawah usia 35 tahun. Untuk mengetahui hasilnya, sebaiknya setelah dilakukan pemindahan embrio ke rahim, mama harus menunggu waktu selama 2 minggu untuk melihat apakah mama berhasil hamil atau tidak. Selama waktu menunggu, sebaiknya mama melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Jangan buat diri mama stres dengan memikirkan kehamilan mama ya. Karena kalau mama stres justru hal itu bisa menjadi faktor penghambat kehamilannya berhasil. Sekian penjelasan bayi tabung yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.